bagaimana mengatur keuangan dalam rumah tangga. Biasanya Melin itu setiap bulan kalau nerima uang dari suami, Melin itu langsung amplop-amplokin kayak begini loh. Melin amplop-amplokan kayak begini, seperti ini. Melin itu biasanya uang yang diterima itu Melin langsung amplokin biar pengaturan keuangannya itu nggak ngambil ke uang-uang yang tidak perlu harusnya Melin ngambil gitu loh. Biasanya Melin itu langsung kasih catatan seperti ini ya teman-teman, catatan seperti ini itu biasanya kayak uang rumah. Nah, Melin begitu dapat uang langsung Melin masukin ke amplop uang rumah dulu, ke amplop uang rumah biar uang yang lain-lainnya enggak tergabungkan, jadi lebih kesannya lebih hemat gitu loh. Dan supaya juga kita itu konsisten dalam menabung. Kalau enggak konsisten juga ya tetap aja ya uangnya itu kita kepakai gitu loh. Jadi nah seperti ini ya, kayak uang belanja bulanan seperti rinso, beras kan biasanya Melin itu beli 25 kilo satu karung gitu. Melin beli biasanya tuh 1,5 bulan baru habis beras 25 kilo. Nah, kayak gula Melin beli 2 kilo, teh, terus malto softener. Nah, Melin juga beli 2 bungkus, pokoknya stok semuanya untuk 1 bulan. Terus termasuk juga bawang merah, bawang putih, itu Melin belinya sekilo. Melin stokkan di rumah, jadi harian Melin nggak perlu beli bawang putih, bawang merah, itu Melin nggak beli lagi. Jadi itu semua Melin masukkan ke belanja bulanan. Terus, nah kalau belanja mingguan, yang ketiga belanja mingguan, Melin itu hanya belanja untuk lauk dan sayur. Nah kan itu kan nggak bisa di stok ya lama, nggak bisa di stok lama, seperti sayur nggak bisa di stok lama. Jadi Melinnya itu belinya per harian gitu loh. Nah, kenapa Melin stokkan uang belanjanya 1.400.000 per bulan, itu seharinya 50.000. Seharinya Melin belanja 50.000, cukup tidak cukup hanya dipakai uang 50.000 itu aja. Dari dalam sehari itu misalnya beli tempe, tahu, bayam, kangkung, segala macamnya itu. Nah, Melinnya itu cukup dengan uang 50.000 itu. Nah, kalau misalnya kepingin makannya daging atau ayam, nah mungkinnya uang yang 50.000 itu Melin, misalnya daging ayam 25.000 ya kan, daging ayam 25.000 1 kilo. Nah di rumah kan sudah ada cabai, udah ada bawang yang belanja bulan kemarin, yang belanja bulanan. Nah dari situ bumbunya udah cukup, sudah ada, jadi Melin tinggal beli ayamnya saja, sisa 25.000-nya lagi. Nah Melin bisa beli sayur atau tempe, tahu gitu. Pokoknya kalau misalnya 50.000-nya dalam sehari itu tidak habis, Melinnya masukkan uangnya itu ke amplop cadangan. Nah, apa itu amplop cadangan? Yang keempat, apa itu cadangan? Cadangan itu misalnya ada temen yang merit, kan kita perlu ya ngasih amplop
amplop untuk orang yang merit gitu misalnya. Biasanya uang cadangan 500 mili itu kasih budget 500.000. 500.000 itu, nah ada yang nikahan, ada yang lahiran, atau ada misalnya skincare Milin habis atau alat makeup Milin habis, Milin itu ambilnya di amplop cadangan. Nah, untuk amplop pulsa per bulannya Milin kasih budget 200.000. Itu untuk suami istri ya. Nah, kalau untuk yang keenam, uang bensin Milin kasih budget itu 300.000. Nah, uang bensinnya ini kan Milin untuk motor ya, Milin kasih uang 300.000 itu untuk suami saya bawa motor kemana-mana. Nah, untuk seperti dia kan sales ya, sales tuh ada juga uang bensin dari perusahaannya. Jadi itu hanya untuk tambahan. Kalau misalnya minggu kita jalan-jalan ke pantai atau jalan-jalan kemana, dari uang bensinnya dari uang amplop bensin. Oke. Yang ketujuh itu Milin kasih pos amplop uang arisan. Milin ikut arisan juga sekalian bisa untuk nabung. Misalnya Milin kepingin beli sesuatu gitu, misalnya kepingin beli oven atau beli juicer kayak kemarin yang itu Milin itu hasil dari tabungan arisan gitu loh teman-teman. Terus seperti yang next, uang jajan itu misalnya lagi hari Minggu Milin gak masak, kepingin makan nasi padang atau kepingin makan sesuatu gitu kan. Nah, Milin ambil dari uang jajan, di amplop uang jajan. Nah, yang kesembilan itu uang sekolah anak dan uang les anak gitu loh. Biasanya uang sekolah anak itu 360.000 dan juga les anak itu 120.000. Sisanya itu biasanya Milin tabungin ya, Milin tabung. Nah, yang ke-10 itu uang tabungan. Nah, setiap kasih gaji dari suami itu Milin tetap sisihkan uang untuk tabung, biar bagaimanapun juga kita kan harus hemat ya, harus pandai-pandai ngatur keuangan. Karena sebagai seorang istri, selain ngebantu suami, kita juga harus pandai mengatur keuangan. Moga-moga aja kita itu bisa beli rumah yang lebih baik lagi, lebih layak lagi. Moga-moga aja tahun depan atau 2 tahun lagi Milin bisa beli rumah. Ya teman-teman, mohon doanya, moga channel Milin ini lebih maju, sukses lagi, dan Milin lebih kreatif lagi dalam pembuatan video ya teman-teman. Nah ini ya teman-teman, biasanya uang yang begitu diterima dari suami itu biasanya Milin langsung bagi-bagikan. Misalnya untuk uang rumah berapa, 1 juta, Milin itu ini 1 juta pas. Nah itu langsung Milin masukin ke amplop rumah. Milin kasih amplop untuk uang rumah, begitu loh teman-teman. Udah tuh misalnya untuk belanja uang cadangan biasanya 500.000. Nah uangnya itu Milin masukkan ke sini 500.000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah uang cadangan 500.000 Milin masukin ke amplop-amplop begini loh teman-teman. Nah terus
pulsa 200.000. Nah, masukkan ke uang pulsa 200.000. Nanti misalnya kalau misalnya uang tak terpakai, Melin akan masukkan ke tabungan lagi gitu loh teman-teman. Nah, uang bensin 300.000. Nah, ini uang bensin 300.000. Terus uang belanja bulanan. Uang belanja bulanan biasanya 1 juta. Itu udah komplit semuanya, udah termasuk susu anak dan lain-lain ya teman-teman. Pokoknya yang belanjaannya yang gede-gede itu Melin masukin ke bulanan. Gitu loh teman-teman. Nah, itu tadi teman-teman. Gimana caranya Melin ngatur keuangan tiap bulannya ya teman-teman. Tiap bulannya ya Melin selalu kasih uang pos-pos seperti ini. Jadi sisanya atau kelebihannya yang lain-lain biasanya Melin itu masuk ke amplop tabungan. Amplop tabungan itu kan kadang-kadang ada pecahan uang 10.000, 5.000, 1.000, 2.000. Itu biasanya Melin kumpulin, Melin masukin ke celengan. Nah, masukin ke celengan. Setelah celengannya itu penuh, nah Melin baru bongkar. Kita tukerin ke market dengan uang pecahan 100.000 atau 10.000. Uang pecahan 50.000 atau 100.000 teman-teman. Maaf ya teman-teman. Nah, setelah itu Melin baru setorkan uangnya. Hasil dari tabungan itu Melin setorkannya ke bank gitu loh teman-teman. Jadi paling tidak bisa terkumpul uangnya sedikit-sedikit lah teman-teman. Mohon doanya moga dilancarkan segala urusannya Melin. Amin ya teman-teman. Nah, sampai di sini dulu tips cara Melin menghemat keuangan, menghemat uang untuk tiap bulannya. Moga-moga video ini bermanfaat buat teman-teman. Boleh di-share ya teman-teman kalau menurut teman-teman kalau video Melin itu bermanfaat ya teman-teman. Dan jangan lupa klik tombol subscribe karena subscribe itu berlangganan dengan gratis teman-teman. Sampai jumpa di next video ya teman-teman. Thank you.